Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ibu-ibu. Waalaikumsalam. Ya, hari ini Salam. kita akan ikut untuk BIMTEK lagi, yaitu PST. Nah, sebelum kita mulai, ya saya ingin memberi informasi kepada Bapak Ibu, jangan lupa untuk mengisi absen, lalu absennya itu tetap nanti diisi biodata dan semuanya yang ada di LMS. Nah, sebelum kita mulai, marilah kita berdoa sesuai dengan agamanya masing-masing, biar nanti kegiatan hati kita ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, itu untuk memasuki materi hari ini, itu kita akan membahas tentang pembelajaran orang dewasa. Nah, nanti saya share screen itu pembelajaran orang dewasa. Tapi sebelum kita belajar, saya ingin bertanya dulu dengan ibu-ibu. Ibu Yani sehat? Sehat. Sehat. Tapi kurang semangat. Ibu Silvi sehat? Sehat, Pak. Iya, semuanya semangat. Yuk, cepat. Semangat. Untuk memulai hari ini, yuk teriakkan semangat 3 kali. Semangat. Yuk semuanya. Semangat. Oke. Itu yang saya suka. Biar auranya keluar semua. Biar imunitas kita meningkat. Nah, semua tugasnya yang sebelumnya sudah diselesaikan LMS-nya, ibu-ibu? Sudah, Pak. Alhamdulillah. Nah, bisa kita mulai untuk pembahasan hari ini? boleh. Bisa. Sudah siap semua data ini. Nah, nanti saya share screen. Nah, sudah ada di layar, Ibu? Ibu-ibu sudah ada di layar? Sudah, Pak. Ini oke. Sudah. Sophie sudah. Sudah. Hari ini Sudah. in-house training kita akan membahas tentang pembelajaran orang dewasa. Nah, pembelajaran orang dewasa ini, ada yang tahu? Ada yang tahu materi tentang pembelajaran orang dewasa? Iya, seperti yang kita lakukan saat ini, kata Ibu Yani. Bu Sulfi? Pembelajaran yang dilakukan bukan siswa, tetapi guru dan lain-lain. Bisa. Nah, ya semuanya benar. Kasih tepuk tangan dulu. Iya. Nah, pembelajaran orang dewasa ini itu adalah pertama itu udah berasal dari bahasa itu, dua bahasa itu, bahasa Yunani itu anak dan andi, artinya orang dewasa, dan agogi itu memimpin atau membimbing. Jadi pembelajaran orang dewasa itu adalah orang yang memimpin atau membimbing dirinya untuk menuju suatu pembelajaran yang baik ataupun nanti menyelesaikan suatu belajar dengan lebih baik. Nah, itu. Nah, teori pembelajaran orang dewasa ini yang pertama kali dicetuskan oleh Knowles itu banyak. Menurut Knowles itu pembelajaran orang dewasa itu adalah seni. Seni dia maksudnya seni dari ilmu pembelajaran orang dewasa. Itu orang yang sudah dewasa biasanya memilih pembelajaran dari pengalaman, dari kehidupan, lebih berprinsip kayak gitu untuk lebih meningkatkan pengetahuannya. Nah, ada karakteristik pembelajaran orang dewasa itu ada beberapa, ada 5. Ya.
Yang pertama itu konsep diri. Konsep diri berarti dia mengkonsep dirinya sendiri mau belajar apa. Nanti disalurkan ke pengalaman. Sudah dapat di konsep dia belajar dan pengalaman sudah ada. Misalnya contoh kan kita dulu pernah belajar matematika kan. Belajar matematika itu 1+1 pasti 2. Nah itu kan pengalaman Bu. Nanti kita di pengalaman kita itu dibawa sampai dewasa. Misalnya nanti 1000 ditambah 1000 itu 2000. Itu sama, 1+1 adalah 2. Itu pengalaman. Nah, untuk lebih lanjutnya, nanti pengalaman tersebut untuk kesiapan belajar di kehidupan selanjutnya. Bisa contohnya nanti kan sudah dari sekolah, nanti kuliah, nanti itu kan banyak tahapannya. Nah, dia siap untuk belajar, tapi dengan sudah terkonsep dari awal, misalnya sudah dari awal itu tuh sudah dapat dasarnya. Kalau dia sudah siap, dia belajar tentang sesuatu yang baru, dia akan berorientasi. Oh, belajar kayak gini. Berarti kita sudah dewasa, kita belajar. Gimana sih cara untuk merubah 1+1 selain 1+1 kayak gitu? Bisa 1 ditambah 1000 tadi kan 1000 ditambah 1000 jadi 2000. Nah, depannya sama. Nanti mungkin 10.000 ditambah 10.000. 1 juta ditambah 1 juta jadi 2 juta. Itu sama konsepnya, hanya berbeda cara sudut pandangnya. Nah, nanti setelah dia sudah berorientasi untuk kedepannya ini, dia mampu untuk memotivasi belajarnya sendiri. Karena kan dari yang tadinya cuma belajarnya sedikit, dia nanti untuk memenuhi mungkin kedepannya dia ya sudah dewasa, mungkin kan sudah kuliah ataupun nanti bekerja, itu akan memotivasi hasil dari ini. Nah, ini salah satunya dari yang tadi konsep diri yang pertama tadi itu kan individu mandiri sudah dapat mengarahkan dirinya sendiri dalam belajar. Jadi dia tidak harus mau ini lagi kan, kalau orang dewasa tidak harus disuruh lagi, oh bapak ibu silakan pelajari ini. Nah kalau dia tidak masih mau disuruh berarti dia masih belum. Bentar Pak. Ya. Bentar. Coba kita tes lagi punya bapak, dimati rekam enggak? Coba. Kayaknya terekam kok Pak. Nanti kayak Bu Sulki tadi terekam. Iya. Coba kita coba. Kalau memang nggak bisa berarti saya nanti yang merekam, Bapak yang mempresentasikan. Nanti kalau sudah selesai saya kirim ke Bapak. Kalau memang nggak bisa ya coba kita tes ya. Bisa terekam. Ada tandanya. Ada terekam. Terekam. Kata Bapak nih. Itu Bu Sulpi Bu. Bu Sulpi enggak. Soalnya di saya tadi Pak Darmawan, Pak Darmawan ya kita cut jadinya. Tadi di saya ada tulisan kerekam, tapi setelah di progress filenya 0. Ada. Ini ada recording. Ada. Tapi berhenti sudah. Ini masih jalan. Saya lihat kok. Di jalan. Kita Bu Yani. Enggak apa-apa. Bu Yani punya saya ada rekamannya di Ibu. Enggak ada. Berarti ada nanti. Berarti nanti diulang lagi. Yang punya Bu Sulpi ya? Iya. Pak Darmawan. Berarti kita ulang lagi aja ya punya Pak Darmawan. Berarti bisa ya Pak Darmawan ya? Bisa. Kalau punya saya bisa. Kalau punya saya. Ini Bu Pak Wawan kan bilang Ibu di saya tidak ada rekor, filenya kosong di Zoom. Iya, karena rekornya kan saya simpan di laptop saya, tidak ke tempat itu. Jadi nggak memberati. Ya, itulah kenapa saya sudah jadi host itu. Nah, itu. Kan secara otomatis pada saat kita menjadi host, itu langsung. Iya, saya yang punya. Saya yang punya, kayak gitu. Itu kenapa saya tadi ini. Berarti ini lagi ya? Berarti punyanya Sulpi aja ya Bu, yang nggak ada. Biasanya langsung di hostnya Bu.
Nggak ada Bu, ini kosong filenya. Tapi nggak apa-apa Pak Wawan, teruskan aja dulu. Oke, kalau saya gitu ulangi lagi ya. Saya hidup, nggak apa-apa, lanjutkan saja. Nanti saya, Oke. itu kan di stop kan? Nanti saya lanjutkan. Berarti lanjut ini ya. Oke. Bisa Kak, bisa nanti saya lanjut nanti ya. Ya, lanjut. Siapa yang matiin tadi? Enggak mati. Nggak. Siapa yang mati? Nggak ada. Nggak ada yang mati, Pak. Oh, yang mati, Pak. Silakan, tetap jalan. Ya, nanti ya kita lanjut lagi. Ya, kita lanjut lagi. Tadi karakteristik belajar orang dewasa itu yang pertama konsep diri. Ya, konsep diri individu yang mandiri sehingga dapat mengarahkan diri sendiri tanpa harus disuruh-suruh belajar. Nah, itu. Jadi kalau orang dewasa tidak harus disuruh-suruh lagi untuk belajar. Yang kedua tadi pengalaman. Pengalaman itu menjadi sumber belajar yang bahagia. Contohnya kita tadi kan dapat pengalaman dari TK, SD, sampai SMP, sampai kuliah, SMA, kuliah, itu tetap dipakai. Itu tadi pengalamannya. Kita dapat dari TK itu 1 tambah 1, 2 tambah 2, 4. Itu secara kita matematika, secara numerik, secara literasinya kita belajar ABC. Itu kan nggak mungkin lupa, tetap dipakai pengalaman itu sampai kita dewasa. Yang ketiga, itu kesiapan belajar kita. Hal-hal yang perlu diketahui yang dapat dilakukan oleh seseorang dewasa itu adalah dia segala cara untuk mengatasi situasi dalam kehidupan nyata secara efektif. Contohnya kayak gini, dia akan mencari jalan keluar untuk suatu permasalahannya dengan belajar. Contohnya saja kita sekarang kan, kita dihadapkan dengan LMS yang banyak tugas. Nah, itu gimana kita mencari cara untuk menyelesaikan tugas-tugas yang banyak itu. Jadi kita siap untuk belajar sesuatu yang baru, walaupun dengan kata lain kita agak sedikit terdesak. Benar? Sedikit, nggak banyak. Nah, lalu yang keempat itu orientasi belajar. Yang menjadi pusat permasalahan pusat belajar orang dewasa itu lebih ke permasalahan yang dihadapi, problem konfrontasi. Ya kan, lebih berpusat ke permasalahan yang dihadapi. Nanti apa saja yang dihadapi itu nanti menjadi pengalaman dia juga, menjadi pembelajarannya. Soalnya dia menghadapi ini yang kita contohkan hari ini, kita belajar tentang LMS, karakteristik belajar orang dewasa, gimana kita belajarnya, apa saja bahan yang harus kita lihat, apa saja yang harus kita perbaiki lagi, apalagi yang kita harus ini lagi. Nah, untuk yang terakhir itu motivasi belajar kita dalam diri. Biasanya kalau motivasi itu kan dari diri sendiri. Kita mau belajar atau tidak, kita mau menyelesaikan masalah itu atau tidak melalui belajar. Semuanya dalam hidup ini adalah belajar intinya. Karena itulah ada istilah pembelajaran sepanjang hayat. Karena segala sesuatu di atas dunia ini semuanya kita harus belajar. Hidup juga harus belajar. Nah, ini mau kita tularkan kepada anak-anak kita. Nah, bahwa pendidikan itu penting, bahwa pembelajaran itu penting. Tidak harus pembelajaran itu di sekolah, tapi juga bisa di luar rumah, bisa di rumah, bisa di halte bus kita belajar, bisa dari tempat orang antrian. Bahwa kita harus membeli sesuatu itu harus kalau mau bayar atau pembeli itu antri. Nah, itu kan
belajar. Tidak harus itu. Kadang-kadang sesuatu ilmu itu tidak didapatkan dari sekolah, tidak semuanya. Sekolah itu hanya memfasilitator atau memfasilitasi sesuatu yang penting ataupun yang untuk sebagai tempat anak itu berpikir secara untuk lebih kepedoman dia di kehidupan selanjutnya, kehidupan nanti ini, kehidupan dia nanti dewasa setelah dia belajar ini. Nah, ada 4 prinsip di dalam pembelajaran orang dewasa itu. Yang pertama itu keterlibatan. Orang dewasa itu kan kalau belajar dia harus terlibat. Seperti kita saat ini. Saya terlibat dengan Ibu Widya, dengan Ibu Sulfi, dengan Ibu Nani, dengan teman-teman Ibu Yani. Itu kan kita terlibat satu sama lain. Ya, kita melibatkan diri dalam pembelajaran. Kalau kita nggak melibatkan diri, berarti kita nggak belajar. Kita hanya tertutup, hanya ngerjakan tugas saja. Tugas saja kan masih bertanya dengan teman. Ya, ini apa sih jawabannya? Ini apa sih? Ini apa cara pembuktiannya? Di mana cari tempat untuk cari jawaban ini? Kasih bertanya dengan orang, dengan teman, dengan kawan, dengan tutor, dengan mentornya, bahkan dengan anak kalau bisa ini. Karena kita juga kan belajar itu tidak harus dengan guru saja, tapi bisa dengan semua orang. Nah, yang kedua itu pengalaman. Pengalaman itu penting. Karena kalau misalnya kita belajar pertama kali itu prinsipnya adalah pengalaman. Kalau kita pasti melakukan kesalahan, jadi tidak mungkin orang itu akan masuk ke sumur untuk kedua kalinya. Dia tahu di situ ada sumur, ada lubang. Nah, itu kan belajar dari kesalahan. Nah, kita juga harus mengedukasi anak-anak. Jangankan kalau misalnya takut salah, nah silakan jawab semuanya. Nggak apa-apa, salah betul, itu urusan nanti. Kita bisa luruskan. Kalau benar, ya alhamdulillah. Kalau misalnya salah, nanti kita perbaiki. Kalau seperti kita sering lihat kan, kalau belajar salah itu penting sebenarnya. Kalau kita tidak tahu kalau misalnya itu benar, kalau nggak mencoba salah dulu. Benar Ibu? Setuju. Yang ketiga itu relevansi dan dampak bagi kehidupan. Nah, orang dewasa kan belajar semua. Dia mencari sesuatu yang berhubungan dengan dirinya. Misalnya dia paling tertarik dengan apa, dengan terhubung dengan apa untuk mempelajari apa. Misalnya contohnya Ibu Sulfi itu lebih suka dengan IPS yang materinya geografi. Ibu Widyani mungkin lebih suka atau tertarik dengan materi yang ekonomi. Nah, itu kan orang kan lebih suka kayak gitu untuk belajar. Dia mencari relevansi hubungan, lebih suka mencari yang sesuatu yang berkaitan dengan dirinya, yang bisa dia pahami, yang bisa dia jelaskan ya dengan santai mungkin kayak gitu. Nah, yang terakhir itu berpusat pada masalah. Seorang dewasa semuanya belajar dari masalah. Itu bilang tadi sama seperti pengalaman. Kita belajar dari pengalaman. Ya, pengalaman. Oh, di depan ada lubang. Jangan lagi dilewati. Seperti anak-anak juga. Oh, nak, ini belajar ini jawabannya salah. Nah, kita kasih lagi mereka remedial besok. Itu kan contohnya. Nanti kasih lagi remedial. Oh, berarti Pak, misalnya jawaban dari ibu kota Amerika itu Washington DC. Dia jawab kemarin Kanada. Nah, kali ini dia belajar, dia tahu jawabannya Washington DC. Nah, itu satu-satunya prinsip dari berpusat pada masalah. Dia dapat masalah dulu, dia akan belajar masalah itu. Dan dia nanti akan mencari.
Apa saja permasalahan itu yang dihadapi orang dewasa itu dia akan tetap untuk mencari itu apa pemecahan masalahnya. Nah, sampai di sini sebelum kita akhiri, adakah yang mau ditanyakan sama Bapak itu sebelum nanti kita nanti ice breaking dulu untuk penyegaran, nanti mungkin dipimpin oleh siapa, Ibu Widiani atau Ibu Sulfi untuk ice breakingnya hari ini sesuai dengan jadwal. Saya saja deh Pak. Boleh Bu Sulfi. Ya, kita nyanyi aja ya. Kita suka menyanyi ya. Soalnya saya tidak bisa menyanyi Bu, cuma nyoba aja. Tahu lagu Cicak-cicak di Dinding? Boleh. Ya, coba huruf vokalnya diganti huruf I semua. Huruf apa? Huruf vokalnya diganti? Huruf I semua. I semua. Iya, I semua. Seperti cici di dinding mirip. Gimana? Bisa Pak? Bisa Bu? Kita coba. Kita coba ya. Ayo kita mulai. 1, 2, 3. Cici enggak fokus saya. Jadi coba lapalnya dijidim. Dicoba. Ayo dicoba. Oh, kita coba lagi. Ayo coba lagi ya. 1, 2, 3. Cici di dinding mirip. Susah ternyata ya. Susah. Oh iya, kemarin kan ini apa? Kita dapat tes untuk gaya belajar. Ibu Widiani dapat apa Ibu? Kemarin gaya yang belajar mana? Gaya belajar nih. Ada yang visual, ada yang visual saya. Nah, dapat visual. Ibu Sulfi? Sama dengan Ibu Widayani Pak, visual. Bapak? Oh, saya dapat kinestetik. Iya. Saya dapat kinestetik. Nah, sampai sini udah semangat semua lagi. Udah terbuka matanya. Lagi, Pak. Ya, sekali lagi. Coba semuanya. Semangat 3 kali. Semangat. Semangat. Iya. Melek sedikit matanya. Nah. Ya, betul. Nah, sampai sini Ibu Widiani sama Ibu Sulfi ada yang ingin ditanyakan dengan saya? Apa kira-kira yang belum paham ataupun belum dimengerti, atau memang sudah mengerti semuanya? Alhamdulillah. Saya bertanya, boleh keluar dari konteks materi sedikit, Pak? Ya, silakan Ibu. Saya kan kadang jika kita bertemu dengan senior kita untuk diajak belajar bersama, bahasanya selalu begini, yang muda aja deh, kan masih daya ingatnya masih kuat, masih semangat. Kok jadi apa ya? Asumsi kita dengan orang yang lebih tua itu kalau sudah tua nggak usah belajar berarti. Itu Pak yang masih bingung. Saya kalau di sekolah kan kadang ada teman-teman senior kalau ada disuruh ngapain pasti dilempar dulu. Yang muda dulu. Dilempar. Mau pensiun loh, udah tahun depan pensiun, masa masih disuruh. Nah, itu agak gemes-gemes. Tapi gimana solusinya itu, Pak? Kan pembelajaran dewasa harusnya makin dewasa makin semangat belajar. Iya, benar Bu Sulfi. Kadang-kadang kalau pelatihan ya. Kalau pelatihan Pak Wawan begini. Sudah Ibu aja gitu. Padahal sebenarnya mungkin Tuhan kasih anugerah kita awet muda gitu. Iya betul. Iya, betul. Padahal sebenarnya sama mungkin ya usianya gitu ya.
Mungkin mungkin karena mereka serius terus ya. Jadi Nah, saya coba jawab. nggak mau belajar, jadi ya sedikit-sedikit. Sudah yang muda aja. Perasaan saya juga sudah tua ya, tetapi Iya betul Bu. Kita udah tua juga. Kenapa itu ya Pak ya? Nah, ini. Pelajaran itu kan sepanjang hayat ya. Nah, ini yang pertama itu mindset orang Indonesia selalu kayak gini. Kalau sudah tua, wah otaknya nggak mau diasah lagi, nggak mau ini. Mindset yang pertama. Justru orang yang sudah tua itu, menurut penelitian, bukan malah dia otaknya semakin ini, tapi dia lebih bisa mengingat. Contoh saja. Contoh ini penelitian ada aja. Silakan buka di Google nanti dicari. Di umur 60 tahun itu semakin diasah otak akan semakin meningkat ingatannya. Contoh saja, nanti kalau misalnya ibu liatin yang punya nenek yang 60 tahun. Saya maaf Bu, kalau misalnya ibu sudah berumur segitu. Nah, itu kalau diasah itu ingatannya akan lebih meningkat. Contoh saja misalnya nanti dia sudah diingat pada saat dia umur 5 tahun dia mainnya di mana. Tahu dia nanti pasti ingat. Karena mungkin itu sudah mekanisme dari tubuh manusia untuk bisa mengingat. Selama itu otaknya diasah dan disuruh untuk berpikir. Nah, lalu yang kedua itu tadi sudah berumur mereka berpikir agak sedikit malas. Nah itu saya agak sedikit menekankan kata itu tersebut. Sudah tua, sudah berumur, jadi saya tidak harus ikut kayak gitu lagi. Sudah tinggal 1 tahun lagi. Nah itu kan mindset, masih tetap ke mindset lagi. Susahnya orang itu kayak gitu, nggak mau dirubah. Tapi kalau misalnya mereka mau belajar, tapi kalau misalnya kita memberikan pengertian bahwa tidak selamanya umur itu membatasi. Nah, jadi mungkin pelajaran kemarin itu mereka lupa kalau belajar itu senantiasa sampai akhir hayat. Tidak harus sampai dari kita kecil umur 5 tahun suruh TK, nanti kuliah, suruh nanti S1, S2, S3. Itu kan masih tetap dalam alurnya untuk belajar sampai akhir hayat. Nah, tadi kan kita belajar tentang pendidikan orang dewasa itu berdasarkan pengalaman. Nah, kalau misalnya pengalaman dari ini ibu-ibu mungkin atau bapak-bapak yang sana tidak mau ditambah pengalamannya, mereka ya terpaksa akan tetap kayak gitu juga, tidak akan maju. Dan nasib pendidikan Indonesia juga nanti seperti itu, tidak maju-maju. Kenapa Indonesia tidak maju-maju? Itu karena itu salah satunya. Udah tua, udah berumur, nggak usah lagi ikut pelatihan, nggak usah ikut ini itu, saya tinggal nikmatin hidup, nikmatin pensiun sudah. Tapi kan nanti kan perlu masih pengalaman mereka itu digunakan, ataupun nanti ilmunya itu mungkin bisa disebarkan untuk anak cucunya. Ya itu kembali lagi Bu ke mindset orang Indonesia itu harus dirubah. Untuk kemajuan bangsa itu harus dirubah. Kalau tidak dari sekarang dirubah, ya Indonesia akan tetap kayak gini juga. Dan tugas kita sebagai mungkin yang masih muda ataupun nanti yang sudah berumur ya untuk membantu teman-teman yang kayak gitu mindsetnya. Ya kita beri pengertian, beri penjelasan, beri bantuan seperti yang sering saya lakukan. Kita kerjasama Bapak Ibu, kita kerja sama-sama, bukan yang satu kerja yang ikut sama-sama. Benar? Nah itu saya bilang kan sama ibu-ibu, Bu nggak apa-apa, ibu yang mikirnya, saya yang ngetiknya, nanti saya tambahin. Nah, saya juga sering Bu kayak gitu, karena mungkin kebetulan saya masih junior, jadi saya sering kayak gitu. Tapi saya nikmatin sambil mengedukasi
dan merubah mindset mereka. Kebetulan ya ikut sekolah penggerak ini semuanya ada yang berumur, ada yang masih muda, ada yang sudah separuh baya. Nah, kami jadi enggak jangan pelit ilmu, kita berbagi, sharing supaya untuk kemajuan kita bersama. Ya, jangan nanti, oh Pak ini susah kali cari jawabannya. Oh ya nanti kita cari jawabannya masing-masing. Ibu cari nomor 2, yang muda saya cari nomor 1 dan 4, 5, 6, 7, 8. Nah kayak gitu. Tapi Pak, betul kata Bapak, menghadapi Ya. mindset orang yang sudah senior, apalagi mau pensiun, apalagi kalau mau ulangan, disuruh buat soal, kamu aja deh yang buat soal. Iya, sering kayak Kan gitu. sudah mikirnya masih fresh. Padahal Pak, menurut saya makin tua itu makin cerdas Pak. Iya. Soalnya kan yang belajar kan anak-anak, bukan orang tua. Iya kan? Yang belajar kan pengalamannya dikeluarkan, Iya. bukan ini. Ya. Oh. Jadi kadang saya tuh berpikir, kalau yang susah kok disuruh kita, kalau yang enak yang tuanya maju-maju duluan. Iya kan Pak, bener Iya, kan Bu? iya. Itu yang agak mengesalkan buat saya. Nah tuh, jadi diedukasi lagi Bu, diedukasi lagi, diberi Tapi nggak apa-apa pengertian. Bu Susi, nggak apa-apa. Kenapa? Kita semakin pintar ya, semakin mampu ya Pak ya, semakin banyak pengalaman gitu ya. Karena kita selalu belajar hal-hal yang baru gitu. Ya betul Bu, kita belajar. Kayak seperti ini kan kita yang awalnya tidak tahu menjadi tahu, walaupun tidak sesempurna yang diharapkan. Iya. Yang pasti kita berusaha belajar. Ya, terima kasih Pak Wawan. Iya, sekali lagi ada yang mau ditanyakan sebelum kita akhiri materi tadi ini tentang IHT pembelajaran orang dewasa. Di bawahnya sebelumnya itu bagi mereka bagi siswa yang mendapat nilai rata-rata. Cukup Bu Pak. Yani? Cukup, oke. Untuk mendapat berkah dari Allah Subhanahu Wa Taala, untuk supaya ilmu kita bermanfaat bagi semua orang, marilah kita berdoa dan mengucapkan alhamdulillah untuk mengakhiri pembelajaran hari ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya. Terima kasih Bu-Ibu. Sama-sama Pak. Jangan lupa nanti diisi absennya, lalu jangan lupa untuk tetap pantau terus tugas-tugas di LMS-nya. Nanti Bapak Ibu akan dapat yang baru-baru lagi, mungkin pengetahuan yang baru. Jadi rubah mindset-nya, jangan kayak yang kemarin-kemarin. Oke. Ya, terima kasih Pak. Iya, ya.